Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kami dari tim Rijalul Ansor Kecamatan Grogak bisa melaksanakan kegiatan pengajian kitab umum online yang kita selenggarakan di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam Allah selalu kita hadirkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, berkat teladan serta akhlak mulianya kita semua bisa mengenal indahnya ilmu, yaitu adimul Islam. Saya mewakili pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor serta mewakili majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor Kecamatan Grogak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada seluruh umat Islam dan selamat menyaksikan serta mengikuti kajian kitab kuning yang kami laksanakan selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dan apa yang saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian dengarkan menjadi sebuah catatan amal ibadah di bulan puasa ini. Untuk di hari yang pertama ini kami tim Rijalul Ansor meminta kepada sahabat kami yaitu Lora Rofiki Aldo untuk mengisi bab puasa. Kebetulan beliau adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Nurul Faikor. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti dapat memberikan motivasi dan pemahaman kepada sahabat-sahabat dan pemirsa yang mendengarkan pengajian kali ini. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat GP Ansor Kecamatan Grogak dan juga sahabat-sahabat Rijalul Ansor Kecamatan Grogak dan juga seluruhnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melaksanakan kajian kitab di bulan Ramadan yang diagendakan oleh Rijalul Ansor Kecamatan Grogak. Kita akan mengkaji kitab Matan Safinatun Najah, kitab puasa yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami.
kita tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat, juga kepada pengarang kitab, dan juga kepada para masyayikh, kiai-kiai kita semuanya. Semoga kita senantiasa mendapatkan barokah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa, alhamdulillah kita sudah berpuasa di hari pertama bulan Ramadan 1442 Hijriah, karena kemarin malam ya sudah disiarkan dan diumumkan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama. Tadi malam kita sudah bersahur dan sekarang kita sudah menjalankan hari pertama bulan Ramadan. Bagaimana syarat sahnya Ramadan itu seperti dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini pasal syurutu sihhati, adapun syarat-syaratnya sahnya puasa. Arba'atu asya'a, ialah ada 4 perkara. Jadi ada 4 syarat sahnya puasa. Yang pertama, Islamun, ialah Islam. Jadi harus Islam baru sah puasanya. Jika dia tidak Islam, tidak sah puasanya. Yang nomor 2, wa aklun. Yang nomor 2, berakal. Jadi orang yang berpuasa itu syaratnya harus berakal sehat, tidak gila. Kalau orang gila ya tidak sah puasanya. Jadi harus orang yang berakal, normal akalnya. Kalau cuma gila, ya gila beneran maksudnya ini, bukan gila bola ya. Kalau gila bola itu kan gibol, senang bola ya, enggak, itu bukan gila. Ini maksudnya gila ya, gila miring itu, gila miring maksudnya. Kemudian nomor 3, wanaqaun min nahwi haidin. Wanaqaun, dan bebas atau suci, min nahwi haidin, dari najis haid. Jadi untuk perempuan syarat sahnya puasa adalah harus suci dari haid. Kalau haid tidak sah puasanya, bahkan haram. Orang yang haid berpuasa itu haram, nggak boleh, harus dibatalkan. Ini khusus perempuan, karena yang haid itu perempuan. Kalau laki-laki kan nggak ada haid, nggak ada. Jangan alasan saya tidak puasa, laki-laki saya nah itu bukan. Haid ini hanya terjadi kepada kaum hawa. Haram berpuasa kalau haid. Yang nomor 4, syarat berikutnya yang nomor 4, wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Wa ilmun, dan mengetahui, bikaunil waqti qabilan lis-shaumi, dengan waktu diperbolehkannya, qabilan diperbolehkannya, lis-shaumi untuk berpuasa. Jadi dilakukan pada waktu-waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ada waktu yang dilarang untuk berpuasa, seperti 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, kita dilarang, haram berpuasa. Kemudian hari tasyrik. Jadi kita harus berpuasa di waktu-waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi itu ada 4 syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua akil, berakal,
Yang ketiga bebas dari haid. Kemudian ya termasuk nifas juga kan. Kemudian yang nomor 4 melakukan puasa di waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kemudian faslun, kita lanjutkan faslun. Ai hadza faslun, adapun ini ialah pasal surutu wujubihi, adapun syarat-syarat wajibnya berpuasa. Khamsatu asya'a, ialah ada 5 perkara. Orang yang diwajibkan berpuasa itu ada 5 perkara syarat-syaratnya. Yang pertama Islam. Orang Islam ya wajib berpuasa. Yang nomor 2 wa taklifun, dan taklif atau mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang akil baligh, artinya orang yang pikirannya normal, tidak gila, berakal, dan dia sudah baligh, sudah sampai di usia baligh. Itu dia dikenai kewajiban untuk berpuasa. Kalau orang kecil, anak kecil belum baligh, dia tidak dikenai kewajiban berpuasa. Misalkan anak yang masih TK, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu tidak diwajibkan berpuasa karena belum baligh. Tanda-tandanya baligh seperti apa? Ya seperti yang kita ketahui, apabila dia sudah bermimpi basah. Kalau itu anak laki-laki berusia 9 tahun dan sudah mimpi basah atau keluar mani. Kalau perempuan usia 9 tahun, dia sudah mimpi basah atau sudah keluar darah haid, itu maka dia sudah baligh. Jika belum baligh, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa seperti anak kecil. Tapi anak kecil itu ya mulai dilatih, mulai diajari oleh orang tuanya untuk latihan puasa. Anak yang usia 7 tahun, 8 tahun sudah diajarkan untuk berpuasa. Puasa setengah hari, puasa beduk duhur, biar dia terlatih. Sama dengan perintah ibadah sholat. Ibadah sholat itu diwajibkan ketika baligh, tapi dilatih. Kita sebagai orang tua kalau sudah punya anak, itu melatih anak-anak kita agar terbiasa sholat. Dilatih sejak umur 7 tahun, sejak kecil dilatih. Begitu juga puasa, boleh dilatih sejak masih anak-anak, tapi belum wajib, jangan dipaksa. Kalau kuatnya puasanya sampai jam 10 siang, ya sampai jam 10 siang tidak apa-apa, namanya latihan. Tapi apabila sudah baligh, dia harus sudah berpuasa 1 hari penuh. Itu yang dinamakan mukallaf, akil baligh, berakal dan sudah baligh. Kemudian syarat berikutnya wa itaqatun, dan mampu atau kuat berpuasa. Jadi syarat yang nomor 3 adalah mampu. Jadi orang yang sudah mampu itu dikenai kewajiban berpuasa. Jika tidak mampu, tidak wajib berpuasa. Misalkan seperti orang tua yang sudah jompo, orang yang sakit tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Sakit atau karena sepuh sudah tua kan tidak mampu, maka tidak dikenai kewajiban. Atau karena hamil, karena menyusui tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak diwajibkan, mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Kemudian syarat yang berikutnya wasihatun, dan sehat. Jadi orang yang sakit tidak apa-apa tidak berpuasa. Wa iqamatun, dan mukim. Yang nomor 5 mukim. Jadi orang yang dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian, dia tidak apa-apa untuk tidak berpuasa. Jadi syarat wajib
wajibnya berpuasa itu yang pertama Islam. Kalau dia sudah menyatakan sebagai Muslim, sebagai Islam, dia sudah wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, mukallaf, berakal dan sudah baligh, dia dikenai kewajiban berpuasa. Kemudian wa itaqatun, dan orang yang mampu berpuasa, maka dia dikenai kewajiban berpuasa. Jika tidak mampu, tidak apa-apa mendapatkan rukhsah, seperti orang menyusui, wanita hamil, orang yang tua jompo sudah tidak kuat, berarti tidak mampu. Kemudian yang nomor 4, wasihatun, dan sehat, orang yang sakit mendapatkan keringanan, tidak apa-apa, tidak berpuasa, tapi nanti ya diganti, dipotong. Kemudian wa iqamatun, dan orang yang mukim. Yang kelima itu syaratnya ada 5. Orang yang mukim, kalau sedang bepergian safar, dia tidak diwajibkan berpuasa, mendapatkan keringanan jika bepergiannya itu bukan untuk bepergian maksiat, dan jika perjalanannya itu perjalanan jauh, tidak kurang dari 84 km. Perjalanannya jauh. Kalau cuma dari Pemutaran ke Patas, saya tidak puasa, saya akan dalam perjalanan, saya musafir dari Pemutaran ke Patas, nah itu terlalu dekat, tidak masuk kriteria, tidak boleh. Dari Pemutaran ke Pengulon, mampir di Ulaki, minum es degan, makan bakso, saya kan musafir, nah nggak boleh itu, karena terlalu dekat jaraknya. Jadi perjalanannya yang jauh, dari Pemutaran ke Denpasar, nah sudah nyampe itu. Pokoknya 84 km. Kalau terlalu dekat, ya alasan itu namanya. Jadi perjalanannya yang ditentukan oleh syarat. Itulah syarat-syaratnya orang wajib berpuasa. Jadi sebenarnya Islam itu ya, Islam itu mewajibkan puasa itu kepada orang yang benar-benar memang mampu. Jadi kalau orang sakit, anak-anak kecil, mbah-mbah yang sudah lansia, tidak mampu, itu tidak dikenai kewajiban. Jadi syariat Islam memang tidak memberatkan. Enak sekali syariat Islam itu, enak sekali. Menyusui, hamil, tidak diwajibkan berpuasa. Jadi syariat Islam memang tidak membebankan kepada umatnya, tapi melihat keadaannya, kemampuannya. Itu enaknya syariat Islam. Jadi kita juga sebagai orang Muslim juga harus memetik hikmah dari hal tersebut. Melakukan sesuatu itu dilihat dulu ukuran, kemampuan, dan kondisi yang ada. Jangan moro-moro harus dilaksanakan. Tapi lihat kondisi, lihat jamaah, lihat siapa yang akan didakwahi, lihat siapa yang diajak, itu harus disesuaikan. Ini yang bisa kita ambil dari syariat-syariat Islam yang sangat perhatian terhadap hal-hal tersebut. Anak kecil tidak diwajibkan berpuasa, orang yang sakit tidak diwajibkan berpuasa. Ada solusi-solusi, bisa dikodok, tidak mampu mengkodok nanti bisa bayar fidyah. Selalu ada solusi, tidak saklek. Itulah hebatnya syariat Islam. Dan kita juga sebagai orang-orang Nahdliyin, kita aktif di Ansor, di jalur Ansor, juga harus memetik hikmah dari hal tersebut. Jangan terlalu kaku, harus melihat kondisi, harus kondisional, harus melihat kemampuan siapa yang akan melaksanakannya. Itulah syarat wajibnya berpuasa, ada 5. Kemudian kita lanjutkan faslun, hadza faslun, adapun iyana ini fasal. Arkanuhu, adapun rukun-rukunnya puasa. Salah satu asya'ah, ialah ada 3 perkara. Yang pertama,
niat. Jadi tadi itu kan syarat. Syarat itu sesuatu yang ada di luar ibadah, harus dipenuhi sebelum ibadah itu dilaksanakan. Kalau ini berbicarakan tentang arkanuhu, rukun-rukunnya yang ada di dalam ibadah tersebut. Yang pertama harus niyatun, berniat lailan, pada malam hari, di kulli yaumin, untuk setiap harinya, fil fardhi, dalam puasa fardu. Jadi untuk Ramadan itu diwajibkan menjadi rukun niat setiap malam. Kita kan di Ramadan itu berpuasa sebulan penuh. Jadi niatnya itu setiap malam. Satu niat untuk satu puasa, satu hari puasa. Satu niat untuk satu hari puasa. Niatnya setiap malam. Kalau lupa berniat, maka puasanya tidak sah, karena niat itu rukun. Oleh karena itu, tadi malam kita diajari oleh kiai-kiai kita untuk malam pertama bulan Ramadan itu bisa mengikuti Imam Malik, taklid ke Imam Malik, bisa niat untuk puasa sebulan penuh. Jadi kalau Imam Syafi'i, ini kan kita Safinatun Najah ini kan mazhab Imam Syafi'i. Jadi satu hari puasa itu niatnya satu kali. Bisa kita taklid ke Imam Malik untuk antisipasi. Jadi tadi malam kita berniat, saya niat berpuasa sebulan penuh fardhu lillahi ta'ala. Tapi itu sebagai antisipasi saja. Tetap setiap malam kita itu harus niat berpuasa, karena itu adalah rukun. Oleh karena itu setiap habis sholat tarawih, kita di masjid, di pesantren, di musola-musola, setiap habis sholat tarawih kita selalu membaca niat puasa untuk esok harinya, karena satu niat itu untuk satu hari berpuasa. Kalau lupa niatnya, maka puasanya tidak sah, karena ini rukun. Oleh karena itu seperti tadi, antisipasinya bisa kita taklid ke Imam Malik. Disunnahkan untuk dilafadzkan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Sunnah untuk dilafadzkan, untuk diucapkan itu sunnah. Tapi sebenarnya niat yang itu shauma ghadin tidak harus berbahasa Arab, ya sunnah. Kalau kita misalkan niat, saya niat puasa besok, ya sudah sah itu. Saya niat puasa besok karena Allah Ta'ala, sudah dimaksud, itulah niat. Menyengaja di dalam hati. Tempatnya niat itu di dalam hati, niat itu menyengaja. Saya berniat puasa besok, itu sudah niat. Kalau dilafadzkan, yaitu sunnah lebih afdol. Yang nomor 2, apa rukunnya puasa itu? Yang nomor 2, watarku muftirin, dan meninggalkan muftirin yang bisa membatalkan puasa, meninggalkan semua yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, harus ditinggalkan. Watarku, dan meninggalkan muftirin yang bisa membatalkan, zakiron, dalam keadaan ingat, mukhtaron, dalam keadaan ikhtiari, pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain, ghairu jahilin, dan bukan orang yang tidak tahu, ma'dzuron, yang ma'dzur atau yang dimaafkan. Jadi syarat yang kedua adalah orang yang berpuasa itu harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima atau bersetubuh. Semuanya yang bisa merusak puasa, yang bisa membatalkan puasa itu ditinggalkan. Mulai kapan? Mulai sejak terbitnya fajar shodiq, sejak subuh sampai tenggelamnya matahari, yaitu ghurubus syamsi, sampai waktu maghrib.
Jadi mulai dari subuh sampai maghrib meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Dalam keadaan ingat, misalkan kita minum lupa, benar-benar lupa di siang hari lupa minum, ternyata saya puasa, ya itu tidak batal karena itu lupa. Ini yang dimaksud adalah zakiron, dalam keadaan ingat. Kalau dalam keadaan lupa dimaksud. Dan juga dalam keadaan pilihan sendiri, muhtaron, artinya kalau dipaksa orang lain, dipaksa misalkan ya kalau kamu tidak minum kamu akan dibunuh misalkan, karena menyangkut nyawa kita, misalkan kita ditindas atau seperti apa, itu boleh, tidak termasuk. Ya mungkin di daerah-daerah tertentu atau pada masa-masa suasana perang kita dilarang berpuasa oleh penguasa yang dolim, kita dipaksa minum kamu harus. Sedangkan kita berpuasa, kalau kita tidak minum kita diancam membunuh, maka minumnya itu tidak membatalkan puasa, karena minum itu bukan karena keinginan kita, karena paksaan orang lain yang mengancam kepada nyawa kita. Yang nomor 3, wasoimun, dan orang yang berpuasa. Jadi rukun-rukunnya berpuasa itu yang pertama niat, ya harus niat. Yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, mulai dari subuh sampai maghrib. Mulai terbitnya fajar shobik itu kan tanda subuh. Kalau waktu imsak ya nggak apa-apa. Kalau waktu imsak itu kan apa ya? Kalau rambu-rambu lalu lintas itu lampu kuning lah, hati-hati karena subuh sebentar lagi. Tapi yang dilarang tidak makan, tidak minum, tidak boleh bersetubuh itu ketika subuh sampai adzan maghrib. Itu batas-batas. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang berpuasa itulah. Jadi kalau kita makan dalam keadaan lupa, benar-benar lupa, ya tidak batal puasa kita. Siang hari makan lupa, ternyata setelah dapat 2 sendok, oh iya ya, astagfirullah saya puasa sekarang, tidak masalah, tidak membatalkan karena itu lupa, tidak disengaja. Jadi itulah rukun-rukun berpuasa. Dan berpuasa itu adalah bulan yang sangat istimewa. Oleh karena itu bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Karena bulan puasa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya perang Badar itu pada waktu bulan puasa. Jadi waktu sahabat-sahabat Nabi berpuasa, ya mereka tidak bermalas-malasan, bahkan mereka masih bisa kuat untuk berperang. Dan termasuk juga hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 itu juga pas dengan waktu bulan puasa. Jadi jangan jadikan bulan puasa ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Oh saya puasa, saya di rumah saja, saya tidur saja karena tidur itu adalah ibadah. Tidak, tapi kita harus mengisi dengan amal-amal yang lebih bagus. Jangan dijadikan puasa itu sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan. Ya kita mengadakan kajian, ke Pemuteran, ke Patas, ke Sumber Kima, ke Goris, ini aktif, semakin aktif di bulan puasa kajian-kajian keagamaan. Bahkan ibadah-ibadah juga kita aktifkan. Qiyamul Lail, sholat tahajud, sholat tarawih, dan juga meningkatkan ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah-ibadah sosial, membantu fakir miskin, kemudian juga membantu ketika ada saudara kita, tetangga kita yang ada kifayah, ada pernikahan, ada walimah, kita membantu. Misalkan kita anggota Banser, kita membantu lalu lintas, membantu pengamanan. Itu adalah ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan.
baik itu ibadah yang sifatnya ubudiyah, berzikir, sholat, tahajud, tadarus Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, bagi-bagi takjil, membantu orang lain dan lain sebagainya, membuat kajian, membuka majelis-majelis taklim. Itu kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian kita lanjutkan faslun, ayhada faslun, wayajibu, adapun ini ialah pasal wayajibu dan wajib ma'al qodoi, disertai dengan qodok, disaumi bagi orang yang berpuasa, kafaratul udma, membayar kafaroh yang besar, wat ta'ziru, dan hukuman ala, terhadap, atas, alaman, atas orang, afsada saumahu, yang rusak puasanya, yang batal puasanya, fi Ramadhanah, dalam bulan Ramadan, yauman kamilan, satu hari penuh, bijimain, karena jima, karena bersetubuh, tamin, yang sempurna, athimin bihi, dan mendapatkan dosa, bisaumih, bagi orang yang berpuasa. Jadi ini bab tentang orang yang bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Jadi misalkan ada suami istri siang-siang di bulan Ramadan tidak kuat melakukan hubungan suami istri, melakukan jima atau bersetubuh, maka puasanya itu yang pertama batal, puasanya batal karena jima. Kemudian dia juga mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Yaitu membayar kafaroh. Kafarohnya orang yang jima di siang hari saat bulan Ramadan batal karena jima, maka dia harus membayar kafaratul uzma. Yang pertama, memerdekakan seorang budak jika mampu, tapi sekarang perbudakan kan sudah tidak ada. Jadi kemudian yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan, ya 60 hari ya, berturut-turut. Kalau dia berpuasa 5 hari, putus, batal, diulangi lagi dari depan. Jadi harus berturut-turut, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, memberi makan 60 fakir miskin. Satu fakir miskin itu 1 mud. 1 mud itu sama dengan 6 on. Jadi memberikan makan kepada 60 fakir miskin, dan setiap orangnya itu mendapatkan 1 mud. Itulah kafarohnya orang yang batal puasanya karena jima di siang hari. Jadi kalau kita berpuasa Ramadan, yang sudah punya istri, pasangan suami istri, kalau yang jomblo aman-aman saja, ya nggak usah khawatir. Kalau yang masih jomblo banyak, karena banyak ya yang jomblo, tidak perlu saya sebutkan. Apalagi teman-teman sahabat-sahabat di Ansor, di Rijalul Ansor, kan masih banyak yang jomblo, aman. Tapi bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri, hati-hati. Siang hari di bulan Ramadan jangan melakukan hubungan suami istri, jangan jima. Karena kalau jima di siang hari saat puasa Ramadan, yang pertama ya dosa, kita dosa. Kemudian puasa kita batal. Yang ketiga, kita harus membayar kafaroh yang berat, memerdekakan budak jika tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut jika tidak mampu. Alternatif yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Dan ini bukan pilihan, kita tidak boleh memilih, tapi ini berdasarkan kemampuan kita. Siapa yang bisa mengukur kemampuan kita? Ya kita sendiri.
Kalau kita mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, yaitu kewajiban kita. Kalau kita tidak mampu, ya memberi makan 60 fakir miskin. Tapi ini bukan pilihan ya, berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Siapa yang menilai mampu atau tidaknya? Kita sendiri. Karena kita harus jujur kepada diri sendiri. Oleh karena itu memang harus diperhatikan. Jadi hati-hati. Kalau cuma pegang-pegangan tangan, kemudian berpeluk-pelukan, ya tidak termasuk. Yang termasuk di sini adalah seperti yang dijelaskan di kitab, yaitu bijima'in tamin, dengan jima yang sempurna. Seperti apa itu jima? Definisinya jima, bersetubuh. Jadi hubungan suami istri atau jima yang dimaksud di sini itu adalah gimana membahasakannya ya? Karena ini kan urusan-urusan dewasa itu. Sedangkan pemirsanya masih banyak yang jomblo. Jadi jima itu yang dimaksud adalah ketika pisang masuk ke dalam donat. Masuknya itu kepalanya. Kalau kepalanya sudah masuk, kepalanya pisang masuk, itu sudah jima. Kalau cuma bergesekan, itu tidak dimaksud dengan jima tamin. Bijima'in tamin. Jadi yang dimaksud jima itu ketika pisang sudah masuk ke donat, kepalanya saja masuk, itu sudah jima tamin namanya, jima yang sempurna. Tidak keluar mani, tidak sampai orgasme, tapi sudah masuk pisang itu ke donat, kepalanya, helmnya masuk, itu sudah dinamakan jima tam, dan itu dia sudah dikenai hukuman kafaroh. Siapa yang harus bayar kafaroh? Suami istri. Yang harus bayar kafaroh adalah suaminya, bukan istrinya. Jadi bukan suami istri yang harus bayar kedua-duanya, tidak. Tapi yang harus bayar, kewajiban membayar kafaroh ini ada di pihak suami. Karena biasanya suami yang nyerang duluan. Makanya kafaroh itu yang wajib membayar kafaroh itu ya suaminya. Tidak boleh. Jadi yang pertama itu dosa, yang kedua batal, yang ketiga harus bayar kafaroh kalau kita jima di siang hari di bulan Ramadan. Karena ini puasa Ramadan, puasa wajib. Kalau puasa sunnah ya tidak. Ini hanya berlaku pada puasa wajib, puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah ya cuma sekedar batal saja puasanya. Kalau misalkan belum punya istri tapi dia berzina, misalkan lelaki dengan perempuan lain berzina, ya lebih parah karena itu sudah zina kan. Itu bukan hanya membayar kafaroh, dosanya ya double karena dia juga zina. Jadi ini biasanya terjadi kepada pengantin-pengantin baru biasanya. Pas bulan sebelum Ramadan dia menikah, ya kan? Baru pengantin-pengantin baru ketika Ramadan siang hari tidak kuat, itu kalau melakukan jima dia kena hukum kafaroh. Kalau malam hari ya tidak apa-apa kalau malam hari. Jadi kadang ada yang bertanya, kalau bulan puasa kan tidak boleh berhubungan suami istri. Dikiranya 1 bulan full nggak boleh berhubungan suami istri. Yang nggak boleh itu siang hari ketika puasa. Kalau malam hari nggak apa-apa, makan, minum, ya ngopi, berhubungan suami istri nggak apa-apa kalau malam. Jangan sampai salah pemahaman. Kalau malam hari nggak apa-apa. Makanya ya lebih baik dilakukan hubungan suami istri itu malam hari, biar siang harinya tidak pengen. Yang belum menikah segera menikah, yang masih jomblo, biar tidak selalu membayang-bayangkan ketika ada kitab menjelaskan seperti ini, kan selalu membayangkan ya, tersiksa nantinya. Apalagi di bulan Ramadan ini kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah berjumpa dengan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Kalau katanya Gus Dofir itu kalau jomblo dan ketemu dengan bulan Ramadan itu jomblonya
semakin lama gitu kan, karena 1000 bulan rasanya. Itulah tentang larangan jima di siang hari saat puasa Ramadan, harus bayar kafaroh. Kemudian wajibu dan diwajibkan ma'al qodoi, disertai dengan mengqodok, al-imsaku, menahan diri, lis-shaumi, bagi orang yang berpuasa, fi sittati mawabi'ah, di dalam 6 keadaan. Jadi orang yang diwajibkan mengqodok dan harus imsak, menahan diri. Siapa saja yang wajib mengqodok? Al-awwalu, yang pertama, fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan, la fi ghairihi, tidak selain bulan Ramadan, ala muta'addin, atas orang yang menyengaja, bi fitrihi, dengan membatalkan puasa. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan sengaja membatalkan, seperti kita di bulan Ramadan sekarang sengaja membatalkan, sengaja minum, sengaja makan, maka dia wajib mengqodok. Misalkan bulan puasa main sepak bola pagi hari, siang hari waduh gak kuat saya ini, sudah sengaja minum, nah, batal puasanya. Yang pertama ya dia dosa, yang kedua dia wajib mengqodok puasanya. Dan dia selain itu juga harus imsak, harus menahan diri, tidak makan tidak minum sampai jam berbuka puasa. Jadi wajib mengqodok dan juga harus imsak, dia tidak makan tidak minum sampai menjelang adzan maghrib. Kemudian wasani, dan yang nomor 2, ala tarikin niyati, atas orang yang meninggalkan niat, lailan, pada malam hari, fil fardhi, dalam puasa fardu, puasa wajib, ya puasa Ramadan. Jadi orang yang lupa niat di malam hari pada bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah dan dia wajib mengqodoknya. Makanya niat itu rukun, jangan meninggalkan niat, harus niat kita. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Saya niat puasa, makan sahur, saya niat puasa besok, itu sudah niat, menyengaja, tempatnya ada di dalam hati. Kalau dilafadzkan, diucapkan, itu sunnah hukumnya. Nawaitu shauma wadin an ada itu sunnah. Jadi niat itu di dalam hati, itu yang dimaksud dengan niat. Wasalitu, dan yang nomor 3, alaman, atas orang tasakhkhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu, atas orang yang bersahur menyangka masih malam padahal sudah bukan waktunya bersahur, sudah kesiangan. Jadi orang yang sahur sudah terbit matahari, dia tidak tahu, dikiranya masih belum subuh, makan, ternyata dia sudah tahu, oh ternyata ini sudah siang, maka dia wajib mengqodok, batal puasanya. Warabi'u, dan yang nomor 4, alaman aftarah, atas orang yang berbuka dhannan wurubah, menyangka dia wurubah, terbenamnya matahari, fabana khilafuhu aidon, dan ternyata padahal yang benar itu berlawanan juga. Artinya menyangka sudah maghrib padahal belum maghrib. Jadi misalkan asar jam 5 atau jam 4 kita mendengarkan azan, dikira sudah maghrib, kita makan, ternyata belum maghrib, itu kita wajib mengqodok karena puasa kita tidak sah. Misalkan karena jam kita tidak cocok, atau karena bunyi HP dikira sudah adzan. Makanya waktu itu harus diperhatikan. Waktu subuh, waktu maghrib itu benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita keliru. Kalau kita keliru, maka
bisa batal puasa kita dan kita harus mengqadha. Dan lihat jadwal imsakiyah itu yang benar-benar sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama, yang sudah diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang terpercaya. Jangan asal-asalan cari di internet jadwal imsakiyah atau pakai aplikasi jadwal imsakiyah yang sumbernya itu tidak jelas. Nanti bisa keliru. Waktu berbuka ternyata masih belum, dia sudah berbuka duluan. Nah, itu bisa batal puasa kita, bisa tidak sah puasa kita. Harus melihat jadwal atau waktu imsakiyah itu yang benar-benar diterbitkan oleh sumber yang terpercaya seperti Kementerian Agama, diterbitkan oleh lembaga falakiyah dan sebagainya lah, yang terpercaya. Jangan asal-asalan, agar puasa kita benar-benar sah dari waktu subuh terbitnya fajar shadiq sampai ghurubus syamsi, sampai maghrib. Kemudian selanjutnya wal khamisu, dan yang nomor 5, ala man bana lahu yauma 30 min Sya'ban annahu min Ramadhanah, terhadap orang yang menyangka hari itu masih tanggal 30 Sya'ban, 30 min Sya'ban, padahal hari itu sudah 1 Ramadan. Jadi dia tidak tahu bahwa hari itu sudah masuk 1 Ramadan. Akhirnya karena dia tidak tahu kalau itu 1 Ramadan, dia tidak berpuasa. Nah, orang yang seperti itu wajib mengqadha puasanya nanti, dan wajib imsak. Ketika dia sudah tahu, dia harus imsak, menahan diri dari makan dan minum, dan baru boleh makan dan minum nanti ketika azan maghrib. Tapi dia tidak tercatat sebagai orang yang berpuasa, dia harus mengqadhanya. Wasadisu, dan yang nomor 6, alaman sabaqahu, atas orang yang kemasukan ma'ul mubalaghati, kemasukan air yang berlebihan, min madmadotin, dari berkumur-kumur, wastinsyakin, dan menghirup air ke dalam hidung. Jadi orang yang berkumur-kumur berlebihan sampai masuk ketelan airnya, ya puasanya batal, dia harus mengqadha. Atau dia menghirup air ke hidung, masuk sampai ke dalam, maka puasanya itu batal dan dia harus mengqadha. Di samping harus mengqadha, dia harus imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus menahan diri. Karena itu kalau di dalam berpuasa kita berkumur-kumur itu sekedarnya saja, jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu keras berkumur-kumur, khawatir nanti tertelan, maka batal puasa kita. Dalam wudu berkumur-kumur sunnah, iya betul sunnah, dan masih sunnah dilakukan oleh kita, tapi hati-hati dan pelan-pelan, jangan berlebihan, biar tidak tertelan oleh kita. Begitu juga menghirup air, jangan berlebihan, kalau sampai masuk batal puasa kita. Oleh karena itu hanya sekedar membersihkan saja, membersihkan kotoran yang ada di hidung, tidak perlu dihirup berlebihan, sehingga puasa kita tetap terjaga. Itulah hal-hal yang bisa membatal, yang harus mengqadha, harus diqadha puasanya. Kemudian yang terakhir mungkin ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kita lanjut sebentar. Faslun ay hadza faslun ay hadza fasal ay hadza faslun, adapun ini ialah pasal yang betulus saumu, yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Biriddatin, yang pertama karena murtad. Orang yang murtad batal puasanya. Murtad itu keluar dari Islam. Misalkan contoh mengatakan bahwa akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, itu murtad sudah. Batal puasa kita. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Dan
perkara-perkara yang bisa membuat dia murtad. Ya kalau pokoknya kalau murtad batal puasanya. Yang kedua wal haidin, dan haid, keluar haid, ya batal puasanya. Menstruasi. Wan nifasin, dan nifas, darah setelah melahirkan, itu darah nifas, batal puasanya. Au wiladatin, atau melahirkan bagi perempuan ini, maka ya puasanya batal. Melahirkan, ya ini hanya terjadi kepada kaum perempuan. Haid, nifas, melahirkan itu membatalkan puasa. Wa jununin, dan gila, orang yang gila itu batal puasanya. Walau lahdotan, walaupun sebentar. Gila sebentar. Ada orang yang berpuasa di siang hari, dia sempat gila sebentar, 2 menit, 5 menit, kemudian sembuh lagi, ya itu batal puasanya karena dia gila, walaupun sebentar. Karena syarat orang berpuasa itu kan harus akil, harus berakal. Kalau gila, ya batal puasanya. Kalau cuma galau, ya tidak. Galau, ya tidak batal puasanya. Yang membatalkan puasa itu gila, walaupun sebentar. Wa bi'umain, dan pingsan. Wa sukrin, dan mabuk. Ta'adda bihi, yang disengaja dengan hal itu. In amma jami'an nahari, jika terjadi sepanjang hari. Jadi apabila ada orang yang pingsan dari pagi sampai maghrib, dari adzan subuh sampai adzan maghrib dia pingsan sehari penuh, sepanjang hari dia pingsan, maka puasanya itu batal. Tapi kalau tidak sepanjang hari, hanya pingsan sebentar, pingsan setengah jam, 5 menit dia pingsan, maka tidak batal puasanya. Kalau gila itu walaupun sebentar batal puasanya. Kalau pingsan tidak. Kalau pingsan itu tidak membatalkan puasa, kecuali pingsannya itu dari adzan subuh sampai adzan maghrib, dari pagi sampai malam. Kemudian ya hilang akal, termasuk hilang akal itu tidur. Tidur itu hilang akal, tapi tidak membatalkan puasa. Bahkan dari saking mulianya bulan puasa, bulan Ramadan itu kan, tidur pun itu dinilai sebagai ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu dinilai sebagai ibadah. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Tapi ibadah kita ya jangan ibadah tidur saja, karena masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Jangan tidur itu kan ibadah. Saya tidur aja, ya jangan. Ada waktunya. Ada waktunya. Jadi isilah dengan ibadah-ibadah yang lain, baik itu ibadahnya yang sifatnya ubudiyah, sholat, wiridan, baca sholawat, ataupun ibadah yang sifatnya sosial, bikin majelis pengajian, bikin bagi-bagi takjil, bersih-bersih tanah wakaf, bersih-bersih pantai dan lain sebagainya. Banyak ibadah-ibadah yang lain. Tidur juga ibadah, tapi ditempatkan di tempat yang baik. Tidur siang hari sebentar saja. Kalau tidur dari pagi sampai malam, ya itu terlalu, itu katanya Roma Irama, terlalu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan tentang bab puasa, karena ini ditugaskan oleh ketua, oleh sahabat Bait, oleh sahabat Lukman. Ya saya sebagai anak buah ya melaksanakan perintah, dan itu kemampuan kami. Beberapa hal tentang puasa yang sudah kita kaji dengan kajian kitab Matan Safinatun Najah, kita sampaikan lagi kepada sahabat-sahabat di bulan Ramadan ini. Jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan karena
puasa, tapi di bulan Ramadan ini kita harus lebih meningkatkan perjuangan kita, ibadah kita, karena itulah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, berperang di perang Badar. Kemerdekaan Republik Indonesia juga pas pada saat Ramadan 17 Agustus 45 itu pas dengan bulan puasa. Makanya kita harus meningkatkan lagi pengabdian kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini, dijadikan ladang amal untuk memperbanyak ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dikirim di fanspage kami. Nanti akan kita pelajari dengan sahabat-sahabat dari Jalur Ansor. Apa jawabannya nanti kita akan share juga di komentar. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada kritik dan saran, silakan tulis di komentar. Nanti biar bisa kami tindak lanjuti oleh tim Rijalul Ansor Kecamatan Rokga. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.